Oke. Yuk. Korban Desi ya. Ya, Bapak. Oke, silakan Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Hendra, tolong dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran biologi, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hendra. Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang nggak hadir? Ketri, Bu. Ketri, Bu. Ketri nggak hadir hari ini ya? Iya, Sakit, Bu. Iya. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Memang lagi musim sakit. Nah, jadi yang lain juga jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Materi biologi minggu lalu tentang gerak. Ayo, sistem gerak itu terakhir kita pembelajarannya tentang apa? Tentang penyakit, Bu ya? Iya, betul. Kalau sistem gerak ya, materi terakhir kita tutup dengan kelainan pada sistem gerak. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ketika kita bergerak, kita melangkah, kita duduk dan melakukan aktivitas lainnya, itu membutuhkan energi apa enggak kira-kira, Nak? Butuh, Bu. Iya, Butuh Bu, ya? butuh. Iya, pasti setiap aktivitas itu membutuhkan energi. Energi itu asalnya dari mana? Makan. Dari Energi makanan, Bu. dari makanan ya, dari zat-zat makanan. Oke, bagus. Tapi sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana bisa zat-zat makanan itu beredar ke seluruh tubuh? Beredar ke sistem gerak supaya bisa melakukan aktivitas gerak. Gimana caranya kira-kira? Diangkut, Zat-zat Bu, makanan sama darah. diangkut sama siapa, Hendra? Darah, Bu. Diangkut darah. Nah, itu ya berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, itu mengenai darah. Nah, sekarang Ibu coba share screen dulu. Sudah tampak? Sudah tampak, Nak? Ya. Oke, ini coba bisa dilihat ini hasil pemeriksaan apa ya? Ada yang tahu hasil pemeriksaan apa ini? Hematologi katanya, ada hemoglobin, leukosit, ada trombosit. Kira-kira ini pemeriksaan apa? Belum tahu? Ya, ini pemeriksaan darah ya. Biasanya kalau misalnya sakit, kayak Ketri hari ini sakit, katanya Ketri berobat, kemudian dokter akan melihat gejala. Kalau memang gejalanya mengharuskan untuk cek darah, biasanya akan dilakukan cek darah. Nah, ini kurang lebih hasil cek darahnya. Ada yang bisa baca di sini? Gimana ini hasil cek darahnya? Belum ya? Nggak apa-apa kalau belum, makanya kita belajar hari ini. Ya, kita belum bisa memahami apa itu maksudnya hemoglobinnya berapa, itu leukositnya berapa, belum paham ya nggak apa-apa. Memang karena inilah tujuan belajar ya. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, kita belajar apa aja yang ada di gambar ini, apa saja komponen-komponennya itu yang akan kita pelajari hari ini. Makanya mengikuti pembelajarannya dengan semangat, ya Nak ya. Oke, lanjut kita ke materinya yang akan kita bahas hari ini karena sudah lihat tadi materi yang akan kita bahas itu seputar darah ya. Yang pertama adalah fungsi darah, kemudian ada komponen darah dan ada mekanisme pembekuan darah. Ini tujuan pembelajaran. Ini tujuan kita belajar hari ini ya. Oke. Sekarang Ibu mau menampilkan satu kasus, satu permasalahan yang berkaitan dengan darah. Ini kelihatan ya, yang Ibu tampilkan kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh ya, kelihatan ya. Sekarang tolong perhatikan videonya dulu, Nak.
Ini ada video terkait dengan darah. Coba diperhatikan dulu. Pernah dengar penyakit hemofilia nggak? Sejak awal penyakit ini misterius. Gejala perdarahan tanpa henti pada pasien atau keluarga tertentu ditemukan sejak awal abad 18, tepatnya tahun 1803. Hingga pada 1828 dikenal sebagai hemorafilia atau disingkat hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik langka yang membatasi kemampuan darah untuk membeku. Kondisi ini menyebabkan perdarahan berlebihan. Ini seperti bom waktu, karena perdarahannya bisa terjadi kapan aja. Bahkan bisa terjadi perdarahan berulang bila tanpa terapi rutin. Hal ini biasanya diturunkan dari orang tua yang menderita hemofilia atau yang membawa gen abnormal. Penyakit ini emang gak pandang bulu. Dari keluarga kerajaan Inggris sampai artis K-pop juga ada yang mengidap hemofilia. Ada 209.614 orang penderita hemofilia di seluruh dunia. Di Indonesia aja nih baru terdiagnosa sekitar 2.797 penderita. Padahal perkiraan angka sebenarnya 10 kali lipat. Kurangnya pemahaman terhadap hemofilia membuatnya sulit terdeteksi, bahkan mungkin gak disadari sama penderitanya sendiri. Federasi Hemofilia Sedunia merekomendasikan terapi profilaksis untuk mencegah terjadinya perdarahan, karena pengobatan yang dapat mencegah perdarahan lebih baik daripada mengatasi perdarahan. Sayangnya pengobatan hemofilia masih belum optimal di Indonesia. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah, Ibu. Video ada suaranya ya? Ada suaranya. Oke. Ibu lanjutkan. Jadi ini ada video, tayangan video ini mengenai penyakitnya namanya hemofilia atau darah yang sukar membeku. Darahnya sulit membeku. Jadi kalau para penderita hemofilia ini dia menghindari sekali yang namanya luka. Luka akibat apapun karena darahnya itu akan mengalami sulit membeku. Nah, sekarang ini coba kita kaitkan ya antara permasalahan di video ini dengan permasalahan yang kedua. Bisa dilihat gambarnya? Itu apa yang terjadi dengan gambar yang pertama? Coba Rusmawati, mana Rusma? Rusmawati ada? Bu. Ya, coba Rusma, coba dianalisis. Ini gambar apa ya Rusma? Gambar yang pertama dulu deh. Lihat ada apa yang terjadi dengan tangannya? Tangannya berdarah, Bu. Luka. Tangannya berdarah ya. Kita lihat tuh di sampingnya itu ada silet. Jadi tangannya tersayat silet. Kemudian gambar yang kedua ini mengalami kenapa ini biasanya kalau luka di siku ini? Terjatuh, Bu, mungkin Bu kepleset. Terjatuh, iya terjatuh dan kepleset ya bisa jadi. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang sering dialami. Mungkin anak-anak sekalian juga sering mengalami luka-luka ini ya. Lalu kemudian kita kaitkan dengan video yang pertama tadi, apa yang terjadi, kenapa ada darah yang sukar membeku, kemudian kalau kalian pernah mengalami tangan yang tersayat atau luka karena jatuh, ini kira-kira bisa sembuh sendiri atau enggak ya nak? Biasanya sih sembuh sendiri, Bu. Biasanya sembuh sendiri ya, kalau misalnya pernah yang tangannya tersayat itu biasanya dia sembuh sendiri, ya akan mengering sendiri darahnya. Nah ini mengapa terjadi, itulah yang akan kita bahas, nah ya itulah yang harus kalian pecahkan. Kok bisa, kenapa ada darah yang bisa sembuh sendiri, ada pula yang harus melalui pengobatan begitu. Nah, sebelum kalian membahas lebih dalam permasalahan ini, nanti akan Ibu bagikan LKPD, tapi sebelumnya Ibu kasih dulu pengantar ya, karena sebenarnya modulnya sudah Ibu bagikan, link modulnya sudah Ibu bagikan, sudah dibaca belum modulnya? Ya, Bu. Ya. Oke, kalau modulnya sudah dibaca, berarti paham nih sama gambar yang Ibu tampilkan. Ada kereta, kemudian ada darah. Ibu kasih tanda sama dengan. Maksudnya apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan?
Sama-sama transportasi, Bu. Kalau kereta kan Sama-sama. transportasi manusia, kalau darat transportasi makanan yang tadi Ibu bilang. Oh ya, mantap ya, luar biasa Hendra ya. Berarti sudah dibaca itu modulnya. Benar ya, ini sama-sama transportasi, darah fungsinya transportasi di dalam tubuh. Apa aja yang ditransportasi oleh darah? Ayo, siapa yang tahu? Yang udah baca modul? Yang udah baca modul, apa aja yang ditransportasi oleh darah? Oksigen, Bu. Zat Oksigen. makanan, Bu. Zat makanan, ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, Ibu cuma mau melihatkan selintas aja bahwa yang namanya darah itu punya komponennya 2, plasma darah dan sel darah. Sel darah ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pahami juga. Sekarang, silakan dibuka link LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya kita pakai kelompok yang sebelumnya saja ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Ibu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan dari sekarang ya, link LKPD-nya. LKPD-nya. Ada permasalahan? Ada yang sulit nggak, Nak, LKPD-nya? Ada yang belum dipahami? Ibu masih dikerjain. Masih dikerjakan, bagus. Nggak ada permasalahan, bisa ngerjainnya itu ya. Kori ada? Kori mana? Iya, Bu. Bisa, Kori? Bisa, Bu. Saya LKPD-nya itu dikerjakan, dibantu pakai modulnya atau lain kalau memang butuh pakai ini. Boleh diekspor dari situ ya. Ya. Oke, sedikit lagi waktunya ya. Oke, udah waktunya sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja yang sudah dituangkan pada LKPD-nya. Ayo, siapa sebelum Ibu tunjuk, siapa yang ingin maju ke depan, ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya, kelompok mana? Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Coba. Kelompok saya, Bu. Terkait dengan
Hendra, boleh Hendra, silakan Hendra. Iya, jadi gambar di atas itu gambar terjadinya luka. Jadi ketika luka itu terjadi ada mekanisme di mana darah itu akan membeku dan menutup luka itu. Mekanismenya yang pertama, kulit dan pembuluh darah yang terluka itu dapat menyebabkan keping darah atau trombosit itu pecah, Bu. Nah, dengan pecahnya trombosit ini mengeluarkan enzim tromboplastin, Bu, atau trombokinase. Nah, tromboplastin ini akan bertemu dengan protombin dan ion kalsium sehingga terbentuk trombin. Trombin bertemu dengan fibrinogen membentuk fibrin yang merupakan benang-benang halus, dan kemudian benang-benang halus inilah yang akan menutupi atau menghalangi darah yang keluar, Bu. Oke, Gitu, Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Hendra, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain yang bisa menambahkan atau melengkapi atau sudah bagus yang Hendra jelaskan? Sama Bu, udah bagus. Udah bagus, Sudah Bu. bagus penjelasannya. Kelompok lain juga jawabannya sama seperti Hendra? Iya, sama, Bu. Sama ya, karena ini terkait dengan mekanisme pembekuan darah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini terkait dengan video yang Ibu tayangkan di awal tadi. Coba sekarang analisis penyebabnya. Berarti kalau penderita hemofilia, kan kalau seperti Hendra jelaskan ya, kita tahu bahwa darah itu akibat tersayat itu biasanya akan lukanya akan sembuh dengan sendirinya karena akan adanya benang-benang fibrin yang menutup luka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengalami hemofilia tadi? Ada permasalahan apa ya kira-kira di dalam prosesnya itu? Sehingga darahnya tidak bisa membeku. Tentu ini kita akan kaitkan dengan mekanisme pembekuan darah ya. Siapa yang tahu? Kira-kira permasalahannya di mekanisme yang mana? Mungkin karena fibrinnya nggak terbentuk, Bu, makanya nggak bisa nutup lukanya. Hendra lagi ya, bagus ya, benar ya Hendra ya, jawabannya ya karena pada penderita hemofilia itu dia tidak bisa membentuk atau menghasilkan fibrin, fibrinogen, sehingga tidak bisa menghasilkan benang-benang fibrin. Begitu ya, yang lain bisa dipahami ini kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa mengaitkan antara permasalahan kita tadi dengan apa proses yang sudah kita pelajari tadi, mengerti kira-kira? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti ya bahwa permasalahannya adalah darah itu darah itu pada umumnya akan dengan sendirinya mengalami pembekuan. Tapi untuk kasus-kasus tertentu terjadi kelainan seperti itu ya. Oke, sekarang pembelajaran hari ini sudah, kalau memang sudah paham semua, maka kita akan lanjutkan ke kesimpulan. Siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya? Apa aja kita pelajarin hari ini? Etika boleh? Ayo, etika apa aja yang kita pelajari hari ini? Hari Etika? ini, ya. Tentang proses pembekuan darah, Ibu. Oke. Gimana etika? Proses pembekuan darah, Ibu. Oh, hari ini kita belajar proses pembekuan darah. Kemudian kita belajar komponen darah juga ya. Siapa yang masih ingat tadi komponen darah apa saja? Ada trombosit, Bu. Ada leukosit, Bu. Ada leukosit, ada apa lagi? Ya, Plasma darah, Bu. ada apa, Kori? Ada plasma darah, ada sel darah, Darah. ada leukosit. Keping darah, Bu. Oke, keping darah ya, ada plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kemudian ada keping darah atau trombosit. Juga kita udah belajar mekanisme pembekuan darah terkait dengan trombosit ya tadi ya, dan dikaitkan dengan kelainan atau hemofilia. Nah, sekarang semua bukunya, semua LKPD-nya, LKPD tadi udah dikumpulkan, modulnya disimpan semuanya. Kita lanjutkan ke
evaluasi ya, kita coba tes dulu kalau masuk. Dikerjakan secara individu, soalnya Ibu sudah share, langsung dibuka saja. Kalau yang udah selesai, ya. Kalau yang sudah selesai, langsung dibuka. Ya, udah selesai, Nak? Nah, Bu. Udah. Hendra udah, yang lain gimana? Etika sudah, Melty? Sudah ya? Sudah, Oke. Bu. Oke, sudah masuk semua, sudah dikirimkan semua jawabannya. Terima kasih. Dan Ibu ucapkan juga terima kasih untuk anak-anak yang partisipasinya luar biasa hari ini, Hendra, Kori, Etika, dan lain-lain yang sudah berpartisipasi luar biasa. Kita untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materinya ya, karena hari ini sudah komponen darah dan mekanisme pembekuan darah. Maka minggu depan kita lanjutkan ke uji golongan darah dan transfusi darah. Silakan dipelajari, modulnya akan Ibu kirim, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian Ibu dari pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Desi silahkan hasil observasinya seperti apa? Bu Desi? Berempat, Bu Desi. Iya. Oke, silahkan Bu Sarti, langsung aja ke Bu Sarti, silahkan. Terima kasih Bu. Dari penampilan Etika ya, Bu Atira. Materinya ini pembekuan darah, komponen darah dan pembekuan darah. Iya, Bu. Darah. Nah, permasalahannya tadi adanya proses yang darah sukar membeku dan darah yang proses pembekuan darah. Nah, tadi ada sedikit kata-kata dari Bu Atira saat menampilkan gambar luka tadi, darah mengalir, Ibu mengatakan sudah sembuh darahnya. Darahnya yang sembuh atau proses darahnya itu berhenti mengalir, berhenti mengalir. Iya, itu maksudnya, Bu. Karena apa? Karena ya gitu. Tadi itu darahnya sudah sembuh, nah darahnya yang sakit berarti kan. Iya, Bu. Ya, nervous sih, Bu. Jadi kemudian kalau yang dari awal persepsi, motivasi itu sudah ada. Kemudian tadi intonasi suara juga sudah ada. Ekspresi ini lagi ruangan lagi ada pengalaman itu. Mungkin itu Bu, dulu Bu, ini ada kawan-kawan lagi rapat di ruangan ini. Oke, Bu Sarti, oke. Ya. Atira, tadi itu Ibu sudah suka loh dengan motivasimu, tapi tiba-tiba Ibu tuh bingung, confused dengan maumu tuh apa. Jadi malah indikator dengan apa yang kamu prosesnya tadi itu enggak ngerti, enggak bisa menjawab indikator. Lari ke hemofilia, lari ke pembekuan darah. Ya kan?
lari ke komponen darah. Nah, itu coba materinya coba dieksplor kembali, beda-beda. Tadi pertama kali motivasinya kan itu ada apa? Ada kasus lah, ada hemologi tadi kan, ada trombosit, ada apa? Leukosit, trombosit, lalu apa tadi itu kan? Kalau kedokteran seperti itu, ya kan? Nah, tentu kalau apa namanya? Seperti itu kasusnya, ya kan? Nah, mungkin bisa juga dari situ kan bisa diambil angka-angka fluktuatif dari hasil itu bisa juga sebenarnya kalau ingin larinya kemana, ya kan? Jadi kan ada misalnya leukosit, kemudian apa? Nah, kalau kita dikatakan seseorang sakit, pasti leukositnya itu naik. Nah, kan gitu. Nah, misalnya kalau sel darah merahnya kurang jumlah, itu akan mengalami anemia. Kan gitu. Ya kan? Jadi dari hasil tadi, ya kan, itu menjadi suatu bagus tadi sebenarnya kamu pertama kali tadi itu. Tapi kok malah jadi hemofilia, jadi apa kemana-mana. Jadi maumu kemana? Maunya kemana sesuaikan dengan indikator. Nah, dari situ tadi sebenarnya kamu hanya mungkin Atira dari kasus yang ada itu. Nah, nanti bisa kamu ke apa pusat, kalau darah mungkin jangan komponen darah, tetapi apa tadi itu penyakit dan kelainan pada darah. Nah, ya kan? Nah, dari situ nanti anak akan bisa mengupas anemia, anak bisa mengupas kanker, leukosit yang tinggi. Kalau ingin ke situ larinya tadi. Nah, kalau misalnya trombositnya rendah, berarti pembekuannya apa namanya lambat, kayak seperti kalau kita kena demam berdarah. Itu kan bahaya kan, trombositnya rendah sehingga darah kita kan cair. Kalau darah kita cair ya tentu kan akan bahaya. Itu semua sebenarnya bisa dikaji dari hasil hemologi tadi. Nah, tapi larinya kemana? Nah, sementara untuk hemofilia enggak ada kamu dalam indikator tadi. Nah, ya kan? Jadi proses pembekuan darah yang normal dengan proses penyakit kelainan darah itu berbeda. Memang ini kan mutasi gen, ya kan? Hemofilia itu kan kelainan penyakit bawaan karena ada mutasi gen pada kromosom X-nya, proteinnya rendah. Kalau yang orang normal, tadi kalau saya dengarkan tadi kan, orang normal itu mengapa dia bisa membeku ya? Tadi seperti jawabannya Pak Hendra, ada enzim trombokinasenya dan sebagainya, ada ditambah vitamin K. Itu salah satunya memang proteinnya kita itu banyak sehingga dia darah bisa membeku cepat dibandingkan dengan yang hemofilia ini. Hemofilia ini penyakit kelainan darah bawaan. Nah, kan gitu. Mengapa darah suka membeku? Ya karena ada suatu terjadi mutasi gen. Nah, mau kemana sebenarnya itu? Atau hanya kamu gambaran orang terjatuh? Kamu berarti bagaimanakah? Mengapa? Ya kan? Mengapa? Ya kan? Darah bisa membeku pada orang tersebut, ya kan gitu. Jadi kita membuat kalimatnya itu ya dari faktual yang ada, tapi sebenarnya materi yang akan diangkat nanti si anak bisa menceritakan reaksi pembekuan darah. Ya, bisa menceritakan tentang komponen darah. Salah satu komponen darah itu adalah trombosit. Nah, trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase gitu ya, macam-macam kan gitu. Jadi itu yang malah jadi bingung tadi mendengarkan. Kamu banyak kali mau kemana nih arahnya ini. Tapi Atira sudah baik, sudah berusaha untuk membuat apa tadi contoh-contoh gambar-gambar misalnya kan udah sesuai itu sebenarnya kamu, tapi kemana arahnya dengan indikator itu belum membaca itu ya.